Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Anak bos resto dari Prancis kabur. Ketika mau dinikahkan, malah memilih tukang bakso dan nikah siri di gang sempit. Namaku Céline. Lengkapnya Céline Marceau. Putri satu-satunya dari pemilik restoran Prancis yang terkenal, Le Papillon d'Or. Restoran itu megah. Ornamen emas di langit-langitnya berkilau, pelayan memakai jas hitam, dan musik piano klasik mengalun pelan di sudut ruangan. Ayahku, François Marceau, membangunnya dari nol. Semua orang mengaguminya. Tapi, aku tidak pernah bisa benar-benar bangga pada semua itu. Aku tidak bahagia. Hari itu, aku duduk di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih buatan desainer terbaik Paris. Tangan-tangan ahli menata rambutku. Semua terlihat sempurna, tapi dada ini sesak, seolah-olah aku dipaksa bernapas dalam ruang yang makin mengecil. Pernikahanku hanya tinggal beberapa hari. Aku akan dinikahkan dengan Armand, anak dari rekan bisnis ayah. Dia sopan, tampan, dan kaya. Tapi aku tak mencintainya. Tak ada rasa apapun. Bahkan setiap kali ia menyentuh tanganku, aku ingin menarik diri. "Céline, kau terlihat sangat cantik," kata ayahku pagi itu. Ia berdiri di pintu, tersenyum bangga. Matanya berbinar, seolah tak sabar melihat aku berdiri di altar. Aku tersenyum palsu. "Merci, Papa." Setelah ayah keluar, aku menarik napas panjang dan menoleh ke Sylvie, sahabatku sejak kuliah. Dia datang dari keluarga Indonesia yang tinggal di Paris, dan satu-satunya orang yang tahu isi hatiku sebenarnya. "Kau yakin mau lakukan ini, Ce?" tanya Sylvie pelan. Aku mengangguk mantap. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan, Sylvie. Aku nggak bisa hidup seperti boneka. Aku mau bebas dan aku mau tahu seperti apa dunia di luar gelembung emas ini. Sylvie menarik koper kecil dari balik lemari. Di dalamnya sudah ada beberapa pakaian, uang tunai, dan paspor. Tiket pesawat ke Jakarta sudah dibelinya secara diam-diam. Kami pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak ada air mata, hanya degup jantung yang berlari lebih cepat dari langkah kaki kami. Kami kabur dari gereja, naik taksi menuju bandara. Hujan rintik-rintik turun, seperti memberi restu diam-diam dari langit. Setelah belasan jam penerbangan, kami tiba di Jakarta. Panas. Ramai. Semua terasa kontras dengan Paris yang tertata rapi dan dingin. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih hidup. Kami sempat kebingungan mencari penginapan murah. Aku bukan tipe gadis yang biasa memesan hotel lewat aplikasi. Ponselku bahkan sudah aku matikan sejak meninggalkan Prancis. Kami tersesat di kawasan pasar, dan hampir saja kehilangan koper saat seorang pencopet berusaha menariknya dari tangan. "Sylvie, woi!" Tiba-tiba suara lantang memecah keramaian. Seorang pria bertopi lusuh dan mendorong gerobak bakso mengejar pencopet itu. Ia melempar sendok baksonya seperti ninja. Tepat kena kepala pencopet itu. Koper kami selamat. "Gila. Itu bakso apa senjata?" gumam Sylvie sambil terengah. "Gak apa-apa, Mbak. Hati-hati kalau di sini," kata pria itu. Namanya Jono. Ia menawarkan, kami tempat tinggal sementara di rumah kecilnya. "Gak banyak sih, cuma ada kasur tipis, tapi lumayan buat rebahan." Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang hangat, bukan rasa kasihan, bukan juga ingin mencari keuntungan. Tatapan itu tulus, sesuatu yang sudah lama tak kulihat, bahkan dari orang tuaku sendiri. Kami mengiyakan. Dan begitulah, hari-hariku di gang sempit dimulai. Rumah Jono kecil, tapi bersih dan nyaman. Dia tinggal sendiri. Tiap pagi dia mendorong gerobaknya, keliling menjajakan bakso. Aku dan Sylvie ikut membantu. Kadang aku hanya membawa mangkuk, kadang ikut menghitung uang receh. Anehnya, aku tak pernah merasa sekaya ini.
Jono bukan pria yang banyak bicara. Tapi tiap kali ia bercerita, selalu ada hikmah. Ia sering bilang, hidup itu kayak kuah bakso. Kalau terlalu bening, nggak ada rasa. Kalau keruh banget, juga nggak enak. Harus pas. Aku mendengarnya sambil tertawa. Tapi di balik tawa itu, aku mulai mengerti maksudnya. Malam harinya, aku duduk di gang sempit. Itu, menatap langit. Tak ada bintang seperti di Paris, hanya lampu-lampu neon yang berkerlap-kerlip. Tapi langit malam Jakarta seolah berkata, kau berada di tempat yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak memakai gaun mewah, tidak duduk di ruang VIP restoran, dan tidak perlu tersenyum palsu di depan tamu-tamu penting. Tapi aku merasa utuh. Ada bagian dari diriku yang perlahan kembali, dan tanpa aku sadari, aku mulai menantikan pagi. Menantikan tawa Jono, suara gerobak baksonya, dan senyum hangatnya saat berkata, ayo Mbak Selin, bantuin Jono jualan lagi ya. Aku yang dulu mungkin akan mencibir kehidupan seperti ini. Tapi sekarang, aku sedang jatuh cinta. Mungkin bukan pada Jono sepenuhnya, tapi pada hidup yang akhirnya bisa kupilih sendiri. Aku pikir, kabur dari pernikahan akan jadi bagian tersulit. Tapi ternyata, hidup setelah kabur jauh lebih rumit. Pagi itu, suara klakson dan teriakan pedagang membangunkanku. Aku membuka mata perlahan, dan sadar aku tidak lagi di kamar putih besar dengan tirai mahal. Aku ada di kasur tipis, di sebuah ruangan kecil, di rumah pria asing yang bernama Jono. Sylvie sudah lebih dulu bangun, duduk di lantai sambil menyisir rambut. Kau tidur nyenyak, Ce? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Lebih nyenyak dari 10 tahun terakhir, jawabku. Jono sedang mempersiapkan gerobaknya di depan rumah. Tangannya cekatan, mengikat galon kuah bakso, membersihkan mangkuk, dan mengecek bumbu satu persatu. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Ia melakukannya seperti ritual pagi yang sudah bertahun-tahun dijalani. Pagi, Mbak Celin, Mbak Sylvie, mau ikut keliling? Tanyanya sambil tersenyum. Giginya tampak sedikit berantakan, tapi senyumnya hangat. Aku mengangguk. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam senyum Jono yang membuatku merasa aman. Kami bertiga berjalan menyusuri gang. Aku membantu membawa plastik kerupuk. Sylvie membawa kotak uang receh. Jono mendorong gerobaknya sambil sesekali meneriakkan, bakso, bakso enak. Awalnya aku malu. Aku tidak terbiasa dilihat orang banyak, apalagi saat mengenakan sandal jepit dan kaos oblong. Tapi setelah beberapa langkah, rasa malu itu hilang. Mungkin karena orang-orang di sekitar sini tidak peduli aku siapa. Mereka hanya tersenyum dan menyapa ramah. Kami berhenti di depan sebuah sekolah dasar. Anak-anak berlarian sambil membawa uang receh. Mereka antre dengan sabar. Aku melihat Jono melayani satu persatu sambil sesekali bercanda. Yang ini pakai sambal 2 sendok, ya. Tapi jangan bilang-bilang mamanya, nanti dimarahin, katanya ke anak kecil yang tertawa geli. Aku membantu menyendokkan bakso ke mangkuk. Tanganku gemetaran, tapi Jono mengangguk pelan memberi semangat. Tenang aja, Mbak. Pelan-pelan aja, lama-lama bisa, katanya. Aku ingin bilang kalau aku pernah belajar menyajikan foie gras di dapur restoran bintang 5. Tapi aku hanya mengangguk. Di sini, itu semua tidak penting. Siang harinya, kami kembali ke rumah Jono. Ia menyimpan gerobaknya di sudut belakang dan mulai menyiapkan makan siang. Aku bantu, ya? Kataku. Ia menoleh. Mau? Boleh banget. Tapi siap-siap nangis ya. Bawang merahnya galak. Aku tertawa. Tidak pernah menyangka bahwa suara bumbu ditumis bisa membuatku bahagia. Sambil mengiris cabai, aku melihat dapur Jono. Sangat sederhana. Hanya kompor kecil, rak piring dari kayu, dan beberapa botol bumbu seadanya. Tapi semua rapi, teratur. Seolah setiap benda tahu tempatnya. Aku nggak nyangka kamu tinggal sendirian, kataku pelan. Jono berhenti sejenak. Dulu nggak. Dulu aku punya semuanya. Tapi hidup punya caranya sendiri buat ngajarin kita arti syukur.
Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Jono mengalihkan pembicaraan. Ia menyodorkan piring bakso ke arahku. Coba, ini versi spesial buat Mbak Selin. Aku mencicipinya. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Baksonya kenyal, kuahnya gurih, dan aroma daun seledri menyatu sempurna. Ini enak banget, ujarku jujur. Resep warisan ibu. Dulu jualannya di dekat stasiun. Aku bantuin dari kecil. Aku melihat matanya menerawang sebentar. Ada rindu di sana. Tapi juga ada ketegaran. Setelah makan, kami duduk di depan rumah. Jalanan gang ramai, tapi suasananya damai. Ada anak-anak bermain bola, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara televisi samar dari rumah tetangga. Aku menyandarkan punggung ke dinding, rumah Jono. Aku pikir hidup yang baik itu soal kemewahan, soal restoran besar, soal baju bagus dan gaun pengantin yang mengilap. Sekarang masih berpikir begitu? Tanya Jono. Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga. Entahlah, mungkin aku mulai meragukannya. Jono tidak menjawab, tapi ia tersenyum kecil dan menatap langit yang sama. Hari itu, aku belajar bahwa hidup sederhana tidak berarti hidup kekurangan. Terkadang, di balik gang sempit dan suara gerobak yang berderit, ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Ada rasa hangat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menyukai. Pagi di Jakarta, aku mulai menyukai tawa Silvi, aroma kuah bakso, dan bahkan suara nyaring Jono yang memanggil pelanggan. Malamnya, aku duduk di sudut kamar dan membuka ponselku. Banyak pesan masuk dari papa. Semua belum aku balas. Sebagian besar berisi ancaman, sebagian lagi ajakan untuk pulang. Aku menatap layar lama sekali, lalu mematikan ponsel lagi. Aku belum siap menjawab. Belum siap menghadapi semuanya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa sedang menemukan siapa diriku sebenarnya. Dan mungkin, aku mulai menyukai hidup ini. Bukan karena bebas dari ayahku, tapi karena aku mulai menyukai seseorang yang tak pernah aku duga sebelumnya. Sudah 2 minggu sejak aku dan Silvi tinggal di rumah Jono. Awalnya kupikir, tinggal di tempat sempit dengan satu kamar dan dapur, yang menempel langsung ke ruang tamu, bakal membuatku merasa sesak. Tapi kenyataannya, aku malah sulit membayangkan pulang ke rumah besar dengan serba lengkap namun kosong rasanya. Setiap pagi, rutinitas kami tetap sama. Bantu Jono menyiapkan gerobak, lalu keliling gang dan jalanan sempit menjajakan bakso. Semakin hari, aku semakin terbiasa. Aku mulai tahu siapa pelanggan tetap Jono, mulai hafal siapa yang suka bakso pedas, siapa yang selalu minta tambahan kerupuk. Dan aku mulai tahu satu hal lagi yang lebih penting. Jono bukan cuma tukang bakso biasa. Suatu siang, kami berhenti di depan sebuah panti jompo kecil di ujung gang. Jono turun lebih cepat dari biasanya, membuka gerobaknya, dan mengambil 2 mangkuk bakso yang sudah ia siapkan sejak pagi. Ini buat Bu Murni dan Pak Sarno, katanya. Mereka udah tua, susah jalan, jadi aku anterin tiap 2 hari sekali. Aku mengikutinya masuk ke halaman panti. Seorang nenek duduk di kursi rotan. Wajahnya keriput tapi matanya bening. Di sampingnya, seorang pria tua tampak lemah, hanya tersenyum saat Jono datang. Loh, ini cucuku yang dari Prancis ya? Tanya Bu Murni sambil tertawa. Aku tersipu. Iya Bu, cucu dari Prancis yang kabur dari rumah. Bu Murni tertawa lagi. Bagus, berarti kamu masih waras. Gak semua orang bisa kabur dari hal yang salah. Ucapan itu menancap dalam. Tidak semua orang bisa kabur dari hal yang salah. Aku menunduk, merenungkan kalimat sederhana itu. Sambil menyantap bakso, Pak Sarno. Berkata Jono ini anak baik. Waktu istrinya meninggal, dia nggak pergi dari sini. Dia tetap jualan, bantu warga. Banyak yang nggak tahu, tapi dia sering bayarin uang sekolah anak-anak kecil yang orang tuanya nggak mampu. Aku menoleh ke Jono. Ia hanya tersenyum, mengangkat bahu seolah semua itu hal biasa. Kami pulang menjelang sore. Jalanan sudah mulai sepi. Di ujung gang, Silvi sudah menunggu sambil membawa kantong belanjaan. Aku beli pisang goreng.
Kayaknya enak buat teman ngobrol sore, katanya. Kami duduk bertiga di depan rumah, mengunyah pisang goreng dan ngobrol ringan. Tapi pikiran aku melayang. Aku belum pernah ketemu pria kayak kamu, kataku pada Jono tertawa. Karena biasanya kamu ketemunya sama pria yang jasnya lebih mahal dari sepatu orang kampung. Aku ikut tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang tumbuh. Rasa kagum, rasa nyaman, dan mungkin perlahan-lahan rasa suka. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Jono. Cara dia membasuh tangan sebelum masak, cara dia menunduk sopan kalau lewat di depan orang tua. Cara dia tidak pernah mengeluh meskipun hujan turun dan dagangan belum laku. Semua itu membuatku berpikir ulang tentang definisi pria baik. Malam harinya, aku terbangun karena suara hujan. Aku melangkah ke dapur untuk minum air. Di sana, Jono sedang duduk sendirian, menatap jendela. "Kamu belum tidur?" tanyaku. Dia menggeleng. Cuman mikir. Kadang, malam itu waktunya ngobrol sama diri sendiri. Aku duduk di sebelahnya. Diam yang cukup lama. Aku takut. Aku jujur. Takut kalau semuanya harus selesai. Kalau suatu hari aku harus balik ke hidup yang dulu. "Kalau kamu nggak suka hidup yang dulu, kenapa harus balik?" tanya Jono pelan. Karena aku nggak tahu. Apakah hidup yang sekarang ini cukup masuk akal buat dipertahankan? Jono menoleh, matanya serius. "Selin, hidup itu bukan soal masuk akal atau enggak. Hidup itu soal rasa. Kalau kamu ngerasa tenang, berarti kamu ada di tempat yang benar." Aku menatap matanya. Dan di sana, aku menemukan ketulusan yang selama ini hilang dari hidupku. Sore keesokan harinya, kejadian kecil membuat semuanya terasa semakin dalam. Seorang anak kecil berlari ke arah Jono. Bajunya lusuh, kakinya tanpa alas. "Bang Jono, abangku sakit, nggak bisa makan. Bisa minta kuah baksonya aja?" Tanpa banyak tanya, Jono masuk ke rumah, mengambil termos kecil, dan menyerahkannya ke anak itu. "Bilang ke abangmu, nanti abang Jono bawain bakso benerannya, ya?" Aku hanya bisa berdiri di situ, menahan air mata. Entah kenapa, hati ini terasa penuh. Itulah Jono, pria sederhana, tukang bakso yang tidak pernah merasa perlu jadi orang besar. Tapi dengan caranya sendiri, dia membuat semua orang merasa diperhatikan, dihargai, dipedulikan. Dan aku mulai takut. Takut karena perasaan ini tumbuh terlalu cepat. Tapi juga takut kalau harus pergi sebelum semuanya sempat aku ungkapkan. Malam. Itu, aku menulis di buku catatanku. Dulu aku pikir cinta itu datang dari dunia yang mewah. Restoran bintang 5, gaun putih, dan pesta elegan. Tapi ternyata, cinta bisa datang dari semangkuk bakso hangat dan gang sempit yang penuh tawa. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membayangkan masa depan bukan di Paris. Tapi di sini, di gang kecil, bersama pria yang tidak punya banyak, tapi memberikan semuanya. Kehidupan yang sederhana mulai terasa nyaman. Setiap hari aku semakin merasa bagian dari hidup Jono. Kadang, rasanya seperti sudah bertahun-tahun aku tinggal di sini, di gang sempit ini. Seperti tak ada jarak antara aku dan dunia baru yang sedang kulewati. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Jono tetap menjual bakso. Sylvie sering membantu aku dan Jono mengatur barang. Dan aku semakin sering terlibat dalam percakapan kecil yang menyenangkan. Mulai dari resep bakso, keluhan soal cuaca, hingga cerita tentang orang-orang yang kami temui di jalan. Aku mulai merasa hidup ini lebih bermakna, walaupun tak pernah ada yang megah atau mewah. Namun, suatu sore, saat kami duduk bertiga di depan rumah, sebuah suara mengejutkan kami. Seorang pria tinggi besar berdiri di ujung gang. Wajahnya tampak familiar. Aku mengenalinya. "Papa." Suaraku tercekat, hampir tak percaya. Papa berdiri di sana, di tengah hujan ringan, dengan ekspresi yang keras seperti biasanya. Ia menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran, bahkan marah. Di sampingnya, ada seorang pria yang mengenakan jas, rapi dan membawa beberapa dokumen, yang kutahu pasti adalah Armand, pria yang dijodohkan untukku. "Selin." Suara papa terangkat. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu kabur?"
Kamu tahu, semua orang mencari kamu. Ini bukan hidup yang pantas untukmu. Aku terdiam. Perasaan campur aduk datang begitu saja. Antara kebingungan, rasa bersalah, dan kemarahan yang tak tahu harus kuarahkan kemana. Apa yang kamu inginkan, Papa? Tanyaku, suaraku bergetar. Kau ingin aku kembali ke hidup yang penuh dengan segala kemewahan itu? Aku bukan boneka, Papa. Aku bukan milikmu untuk kau atur. Seperti ini. Papa terdiam sejenak. Wajahnya berubah seolah menyadari bahwa kata-kataku bukan hanya sebuah protes, melainkan sebuah kenyataan yang selama ini ia coba tutup-tutupi. Ia menatapku, kemudian berpaling kepada Arman yang berdiri di belakangnya dengan tatapan bingung. Arman, kau lihat, ini semua kekacauan. Selin yang dulu tak seperti ini. Selin adalah anak yang taat, yang selalu melakukan apa yang aku perintahkan, kata Papa dengan nada yang lebih lembut. Arman berjalan mendekat. Selin, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kita sudah dijodohkan sejak kecil. Semua ini untuk kebaikan kita, kata Arman. Namun suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa frustasi. Aku menatapnya. Seketika aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Masa-masa yang penuh dengan ketidaknyamanan. Masa-masa di mana aku hanya menjadi barang yang dipertukarkan antar orang dewasa yang tidak peduli dengan perasaanku. Arman, aku tidak bisa. Ini bukan hidup yang aku inginkan. Aku sudah memilih jalanku. Dan aku memilih ini. Memilih hidup yang sederhana, yang jujur. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan penataan dan kepura-puraan. Jawabku, lebih tegas dari sebelumnya. Papa menatapku dengan penuh kekecewaan. Selin, kamu melawan takdir. Kamu melawan semua yang telah aku persiapkan untukmu. Kamu tahu, jika kamu terus bertahan di sini, semua itu hanya akan menghancurkanmu, katanya dengan nada yang sedikit terputus-putus. Aku merasa hatiku semakin berat. Ada perasaan bersalah yang tumbuh di dalam diriku. Aku tahu, apa yang dilakukan Papa adalah demi kebaikanku, tapi itu bukan hidup yang aku pilih. Ini bukan hidup yang aku inginkan. Aku ingin hidup yang lebih bermakna. Aku ingin mencintai dan dicintai dengan caraku sendiri. Lalu, aku melihat Jono yang berdiri beberapa langkah di belakangku, diam saja. Tangan kanannya menggenggam erat pegangan, gerobaknya, sementara matanya menatap Papa dan Arman tanpa berkata-kata. Aku tahu, dia tidak akan berbicara jika tidak perlu. Ia hanya akan menunggu dengan sabar. Papa menatap Jono dengan tatapan curiga. Siapa dia, Selin? Tanyanya dingin. Seorang pria yang hanya mengandalkan bakso untuk hidupmu? Aku merasakan ada ketegangan yang terbentuk di antara Papa dan Jono. Aku tahu, perbedaan hidup kami terlalu besar untuk mereka pahami. Tapi, aku tak bisa berpura-pura lagi. Jono adalah orang yang telah memberi aku kebebasan, Papa. Dia mengajarkan aku bagaimana hidup dengan hati yang terbuka, bagaimana mencintai tanpa pamrih. Dia bukan sekadar tukang bakso, Papa. Dia lebih dari itu, kataku, menatap Papa dengan mata yang penuh keyakinan. Jono hanya tersenyum tipis. Tidak ada kebanggaan dalam senyumannya, hanya ketulusan yang kurasakan. Papa menghela napas panjang. Ia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Selin, apa yang bisa kalian berikan satu sama lain? Kamu bisa punya segalanya. Tapi hidup seperti ini hanya hidup sementara. Tidak ada masa depan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tahu Papa khawatir. Tetapi, semakin ia berbicara, semakin aku merasa bahwa hidupku bukanlah miliknya untuk diputuskan. Papa, aku tidak meminta hidup yang sempurna. Aku hanya ingin hidup yang berarti. Aku ingin merasakan cinta yang datang dari hati, bukan yang dipaksakan. Jawabku dengan pelan. Aku sudah memilih jalan ini, Papa. Dan aku tahu, aku tidak sendiri. Ada Jono, ada Sylvie, ada orang-orang yang peduli dengan aku. Papa terdiam. Sejenak, hanya hujan yang terdengar di sekitar kami. Arman berdiri terdiam, bingung.
seolah tak tahu harus berbuat apa. Papa akhirnya berkata, "Kau sudah dewasa, Selin. Jika itu yang kamu pilih, aku tidak bisa memaksamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan lupakan asal-usulmu. Jangan lupakan siapa yang membesarkanmu." Aku menatap Papa. Kali ini, tidak ada air mata. Hanya perasaan yang perlahan-lahan mulai kembali pada diriku sendiri. Papa berpaling dan berjalan mundur. Arman hanya mengikutinya, tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di sana, memandangi mereka yang semakin menjauh. Jono mendekatiku. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Jono. Tapi aku tahu, aku sudah memilih untuk hidup ini. Aku tidak akan menyesalinya. Jono tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Rasanya seperti ada satu langkah lebih dekat menuju sesuatu yang lebih besar. Cinta mungkin bukan hanya tentang kata-kata atau janji-janji. Cinta adalah tentang memilih dan bertahan dalam pilihan itu. Pagi itu langit mendung. Tidak ada suara burung yang biasa terdengar di pagi hari, hanya suara hujan tipis yang menghampiri rumah Jono. Aku sedang duduk di depan rumah, menatap gerobak, bakso yang terparkir di sebelah, sementara Jono dan Sylvie sedang sibuk menyiapkan barang-barang untuk dijual. Suasana gang yang biasanya ramai, kini terasa lebih sunyi. Beberapa hari terakhir, pikiranku tidak bisa tenang. Semua yang terjadi dalam hidupku, dari kabur ke Indonesia, hingga pertemuanku dengan Jono, terasa begitu cepat. Aku sering merenung sendirian, mempertanyakan apakah aku sudah benar-benar memilih jalan yang tepat. Namun, satu hal yang aku tahu, di setiap langkah hidup yang kujalani di sini, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku yang penuh dengan kepura-puraan. Aku mendengar langkah kaki di belakang. Tanpa menoleh, aku tahu itu pasti Jono. "Ada apa? Kenapa diam aja?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menghela napas, merasakan beban di dada. "Jono, aku merasa ada yang kurang. Kadang aku merasa aku nggak layak ada di sini. Semua orang, Papa, Arman, mereka semua punya hidup yang jelas. Aku hanya tinggal di gang sempit ini." Jono diam. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandang ke depan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Selin, hidup nggak selalu soal punya semua yang kamu mau. Hidup itu soal tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kamu ada di sini bukan karena kamu nggak punya pilihan, tapi karena kamu memilih untuk hidup dengan hati, bukan sekadar mengikuti apa yang orang lain tentukan untukmu." Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Memang, aku memilih hidup ini. Jauh dari kemewahan, jauh dari tekanan untuk selalu sempurna. Namun, aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar pilihan terbaik untukku? "Jono, kamu nggak merasa takut? Takut kalau hidupmu berubah? Takut kalau tiba-tiba semuanya berantakan?" tanyaku. Suara agak terbata-bata. Ia tersenyum, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya cerah. Takut itu biasa. Tapi, lebih takut lagi kalau kita nggak berani untuk berubah. Hidup itu, Selin, bukan soal bertahan dengan apa yang kita punya, tapi tentang berani melangkah meski nggak tahu kemana tujuan kita. Kalau kita terus takut, kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang ada di depan sana. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku sudah mulai memahami apa yang ia maksud. Kehidupan bukan tentang menciptakan kenyamanan tanpa ujian, tapi bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam pilihan kita sendiri. Di saat itu, Sylvie datang membawa teh hangat dan duduk di sebelah kami. Aduh, kok jadi serius begini? Biasanya kan kita ngobrol sambil ketawa-ketawa. Aku tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana yang terasa agak berat. Iya, Sylvie. Tapi kadang hidup itu memang nggak bisa selalu ketawa. Ada kalanya kita harus bertanya, harus berpikir keras. Sylvie menatapku. Kemudian matanya beralih ke Jono. Selin, kamu nggak perlu khawatir. Ini hidupmu. Kalau kamu bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Jangan dengerin kata orang lain.
Mereka nggak tahu apa yang kamu rasakan. Aku menunduk, merasakan rasa hangat dalam hatiku. Sylvie benar. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan kita sendiri. Aku sudah lama terjebak dalam hidup yang penuh ekspektasi orang lain. Hidup yang penuh dengan penilaian dan standar yang tak pernah aku pilih. Tapi di sini, di gang sempit ini, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Tidak ada tekanan untuk menjadi siapa-siapa, hanya untuk menjadi Celine yang sederhana, yang mencoba hidup dengan ketulusan hati. Siang itu, aku memutuskan untuk tidak lagi meragukan pilihan yang telah kuambil. Aku tidak perlu kembali ke hidup yang penuh dengan kemewahan dan pengaturan. Aku tidak butuh itu. Aku butuh cinta yang datang dengan tulus. Cinta yang tidak dibebani dengan status, uang, atau kedudukan. Aku butuh hidup yang sederhana, yang memberikan ruang bagi hati untuk tumbuh dan berkembang. Di sore hari, kami kembali berkeliling dengan gerobak bakso. Jalanan mulai ramai, dan aroma bakso yang sedap membuat orang-orang berhenti sejenak. Jono tersenyum sambil melayani pelanggan. Sylvie berteriak-teriak mempromosikan dagangan kami. Aku hanya tersenyum melihat mereka. Rasanya, aku sudah menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Di malam hari, setelah seluruh dagangan habis, kami duduk di depan rumah, menikmati makan malam sederhana yang disiapkan oleh Sylvie. Tak ada pesta mewah, tak ada hidangan mahal, hanya bakso dan nasi. Tapi, entah kenapa, makan malam itu terasa lebih nikmat dari hidangan apapun yang pernah kuicipi sebelumnya. Aku rasa aku udah bisa tidur nyenyak malam ini, kata Sylvie sambil menyendok nasi. Nggak perlu pusing mikirin masalah besar. Hidup ini udah cukup simpel kok. Asal kita nggak terlalu pusing mikirin hal-hal yang nggak penting. Aku tertawa. Iya, Sylvie, kamu benar. Kadang kita terlalu pusing sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Hidup itu harus dijalani dengan hati yang ringan, kan? Jono yang duduk di sebelahku tersenyum. Hidup ini nggak selalu gampang, Celine. Tapi, dengan orang-orang yang kita sayang di sekitar kita, semuanya jadi terasa lebih ringan. Aku menatap Jono, matanya penuh dengan ketulusan. Ini adalah pilihan yang aku buat. Ini adalah hidup yang aku pilih. Meskipun penuh ketidakpastian, meskipun kadang sulit, tetapi di sini aku merasa diterima. Di sini aku merasa dihargai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku telah menemukan tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tempat di mana cinta bukan sekadar impian, tetapi kenyataan yang sederhana. Dan itu sudah cukup.